Sebenarnya tidak ada suara yang lebih kejam daripada suara di kepala kita. Suara yang paling kejam di dalam hidupku nggak pernah berasal dari pembuli, dari haters, dari mantan, tapi dari kepalaku sendiri. Aku mau bahas gimana suara di kepala kita sangat menentukan kesuksesan kita di dalam hidup. Dan aku mau menyebutnya sebagai self-talk. Sejak kecil, aku selalu punya keyakinan di dalam diri aku sendiri bahwa I deserve better. I deserve the best things in life. Dan ternyata suara mungil itu sangat amat melindungiku hingga sekarang. Pada saat usiaku 16 tahun, ayahku sendiri berkata, ayah sebenarnya nggak mau punya anak. Ayah bahkan sebenarnya nggak mau punya istri, keluarga. Ayah bahkan nggak mau punya kamu. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pertanyaan. Kalau ayahku pun gak mau aku ada di sini, terus buat apa aku hidup? Apakah aku akan cukup menjadi manusia? Apakah aku sebenarnya gak berharga? Aku menghabiskan bertahun-tahun waktuku untuk terus mendorong prestasiku secara akademik, profesional, sosial. Bahkan aku berusaha keras untuk mendapatkan titel Top 16 Miss Indonesia tahun 2018 pada saat aku menyelesaikan perkuliahanku di Institut Teknologi 10 November. Untuk lulus 4 tahun di ITS saja susah gitu kan. Apalagi kumlot, apalagi aku harus riset paper yang akan ditampilkan di international seminar. Aku bikin perusahaan aku sendiri, bahkan sekarang aku punya the whole team, the whole kantor yang support aku. Semuanya aku lakukan hanya untuk menjawab satu pertanyaan. Apakah aku akan cukup? Aku kira semua achievementsku, semua prestasiku akan mengisi kekosongan yang pernah aku punya dari pertanyaan tersebut. Tapi ternyata enggak. Semua prestasiku enggak pernah ada value-nya di mataku dan enggak ada yang bisa mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai akhirnya aku tersadar, kita nggak akan pernah bisa membangun hidup yang damai jika pikiran kita sendiri yang terus-menerus menyerang kita. Yang terus-menerus, emangnya ini cukup? Ini loh menurutku bukan sukses. Menurutku kamu nggak akan bisa sesuai sama yang aku inginkan. Sampai suatu saat, aku membaca buku Chatter yang ditulis oleh Ethan Kross, psychologist and neuroscientist. Sebenarnya, suara-suara di kepala kita itu ada sebutannya. Ethan Kross menyebutnya chatter. Jadi sebenarnya kita sendiri itu berbicara pada diri kita sendiri sebanyak 4.000 kata per menit. Itu tuh sama aja kayak baca buku Harry Potter dalam kurang waktunya dari 20 menit. Sebenarnya banyak banget kan? Dan cara kita bicara pada diri sendiri sangat menentukan apa yang akan kita lakukan di keseharian kita. Self-talk adalah salah satu senjata psikologis yang paling berguna yang kita miliki. Caranya gimana? Dibandingkan kita terus-menerus mengkritik diri sendiri, kita bisa mengubahnya menjadi pelatih. Turn your inner critic into your inner coach. Ada nggak yang pernah ngerasa ke diri sendiri kayak, aduh aku bodoh banget, ada nggak? Aduh kenapa sih kok kemarin aku kayak gitu, harusnya nggak kayak gitu, ya kan? Itu yang kita lalui sebagai inner critic. Jadi metodenya adalah dibandingkan kita ngomong ke diri kita sendiri, aduh aku bodoh banget sih, kita bisa mengubahnya menjadi inner coach atau menjadi metode pelatih. Mulai kepada diri sendiri untuk bicara, nggak apa-apa kok, semua orang pasti punya kesalahan.
Selama kita bekerja dan belajar dari hal tersebut, nggak apa-apa, itu hal yang normal. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah ya? Seringnya pasti, aduh aku bodoh banget gitu, ya nggak? Sama kok. Jadi Nat Kenny kecil, waktu itu berpikir, aduh lulus dari ITS aja udah susah, apalagi mau kumlot, apalagi riset, mau publish paper apa, otakku nggak nyampe. Itu kata-kata yang terus aku ulang selama aku kuliah. Tapi ternyata ada satu hal yang bikin aku terkejut, yaitu setelah aku lewati itu semua, ini hasilnya. Aku lulus kumlot dari Teknik Kelautan ITS. Lulus tepat waktu 4 tahun, dan bukan hanya itu, tapi aku juga nulis paper yang dipublish terindeks Scopus, dan juga dipresentasikan di international seminar, dan bonusnya lagi, dapat award Best Paper Award. Hal ini nggak pernah aku sangka ketika aku masih punya pikiran itu. Mana mungkin orang aku lulus 4 tahun aja belum tentu. Di situ aku tersadar, sebenarnya kita semua itu punya limiting beliefs. Ada yang pernah dengar limiting beliefs? Limiting beliefs itu adalah cara pikiran kita meremehkan diri kita sendiri. Banyak orang ketika mereka mau melakukan sesuatu, pasti mikirnya, mana mungkin, nggak ada, itu bukan aku. Padahal sebenarnya limiting beliefs ini yang menutupi kita sendiri pada fakta yang sebenarnya. Belum tentu sebenarnya apa yang kita ucapkan kepada diri kita itu sesuai dengan realita yang terjadi. Disinilah aku mau memperkenalkan metode distance self-talk. Di sini pernah nggak ada yang punya teman, terus temennya ngerasa jatuh atau ngerasa habis putus cinta, terus kalian bilang, nggak apa-apa, namanya juga fase, paling nanti abis ini kamu galau, terus nanti happy lagi. Ada yang pernah kayak gitu? Ngomong ke teman-temannya? Tapi kenapa kok itu nggak bisa kita lakukan ke diri kita sendiri? Kenapa kok kita justru lebih keras kepada diri kita sendiri? Aduh kemarin tuh aku ya, kenapa ya kok bisa sama cowok kayak gitu? Iya enggak? Itulah pentingnya distance self-talk. Atau pakai ganti orang ketiga ketika berbicara kepada dirimu sendiri. Daripada aku pakai kata-kataku kayak, aduh kenapa sih aku kemarin kayak gitu? Pakai sesuatu yang lebih powerful dengan mengganti dengan kata orang ketiga. Nat Kenny, nggak apa-apa kok kemarin kamu gagal. Itu merupakan cara kamu untuk belajar, cara kamu eksplor kira-kira metode apa yang lebih baik untuk ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak merespon diri secara emosional. Pernah nggak sih teman-teman kayak ngerasa udah panik banget sampai nggak bisa mikir? Pasti semua pernah kan? Nah, cara kita berbicara kepada diri sendiri sebagai POV orang ketiga adalah seperti itu. Akhirnya kita bisa mensupport diri kita sendiri seperti kita mensupport teman. Kita nggak emosional. Kita bilang, nggak apa-apa kok, it's okay buat nangis, Nat Kenny. Habis ini pasti terlalui. Dan hal itu sebenarnya amat sangat impactful. Time travel back to 2020, dulu aku lulusan COVID. Pada tahun 2020, bukannya kita mau cari pekerjaan susah, cuman semua perusahaan pada nge-lay off. Gak ada yang mau hiring fresh graduate. Jadi waktu itu aku cuman goler-goler di kasur, kena COVID, PCR positif, gak tahu mau kerja di mana, gak punya pengalaman. Tapi bahkan di situasi tersebut, aku berpikir, aku layak mendapatkan yang lebih baik. Masa sih hidup kayak gini aja? Pasti there must be something more than this. Gak mungkin dong aku jadi jobless yang gak ngapa-ngapain. Disitulah the rest is history. Sekarang aku udah punya 400.000 lebih keluarga online di platformku Nat Kenny dan juga Nat Kennira di Instagram. Sekarang kita udah bentuk tim, bentuk kantor,
Aku merupakan direktur di perusahaanku sendiri, dan this is just the start. Akan banyak yang mau kita explore di kemudian hari. Tapi hal ini nggak akan terjadi ketika aku nggak ngomong kepada diriku sendiri seperti itu. Not Kenny, pasti there must be something more in life than this. Makanya aku mengenalkan ke kalian metode journalingku. Di sini ada yang pernah journaling? Semuanya ya? Pernah nggak sih journaling tapi kayak aku tuh bingung nulis apa gitu. Aku mau memperkenalkan metode yang diberikan oleh Ethan Kross, yaitu metode WOOP. WOOP ini terdiri dari wish, outcome, obstacles, dan plan. Wish merupakan tujuan kamu itu apa. Outcome adalah apa yang terjadi kalau tujuan itu tercapai. Obstacles adalah hambatannya apa, dan plan berarti rencananya apa. Kita nggak cuma sekedar journaling, nulis emosi kita aja. Tapi kita punya sesuatu yang kita pakai untuk menghadapi kehidupan kita. Contoh, wish-nya, aku mau menjadi pribadi yang lebih tenang. Outcome-nya, supaya aku bisa berpikir jernih dan menyusun strategi. Obstacle-nya misalnya, karena aku terlalu banyak overthinking. Berarti plan-nya apa? Belajar meditasi, journaling, ikut komunitas olahraga. Pernah nggak bikin jurnal kayak gini? Belum ya? Aku harap setelah ini teman-teman bikin jurnal kayak gini ya. Ada strukturnya nih. Jurnal yang aku tulis bahkan sebelum semua ini lahir, wish adalah menghasilkan aset yang cukup agar saya bisa mandiri secara finansial. Outcome-nya, bekerja dengan bebas dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Obstacles-nya, aku bukan anak bisnis. Background-ku teknik. Sama sekali nggak tahu dunia uang. Plan-nya adalah berarti aku butuh mentor, aku butuh rekan, aku butuh tim yang support aku dan menjadi kompas dimanapun aku melakukan strategi bisnis. Di situ jelas gimana aku bisa mencapai wish-ku. Pada akhirnya, teman-teman tuh harus sadar, kita tuh hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup untuk diri kita sendiri. 1000 suara di luar sana bisa berteriak, kamu gak akan cukup. Tapi kalau satu suara di kepala kita bilang, kamu berharga, kamu deserve better, kamu deserve the best thing in life, maka itu akan terjadi. Jadi aku harap setelah ini teman-teman bisa pulang ke rumah, relax. Mungkin nanti teman-teman akan lebih banyak merenung, mendengarkan diri teman-teman sendiri, dan coba lihat gimana cara teman-teman berbicara kepada diri sendiri. Karena itulah yang menentukan langkah teman-teman ke depan. Akhir kata, your inner voice will speak to you for the rest of your life. So make sure to speak with kindness and clarity. Terima kasih.